Aduh, udah 4 tahun teror masih juga ada ya. Makanya saya bingung, tapi emang bukan saya aja sih, Kak. Ada yang dari 2018 masih disamperin. Entah itu data lama dari DC yang udah pensiun dilimpahkan ke orang baru apa gimana. Dulu sebulan 2 kali, sekarang seminggu bisa 3 kali. Nominalnya besar kali, Kak, sampai 4 tahun didatangin lagi katanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Seperti hari-hari biasanya diberikan kelancaran dalam segala urusan apapun itu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang hutang 4 tahun di pinjol ini ternyata masih ditagih dan DC-nya masih rajin datang ke rumah. Nah, pinjol-pinjol apa saja ini? Kita akan bahas cara penyelesaiannya bagaimana biar kalian tidak membayarkan bunganya. Nah, kita akan bahas secara detail, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gabay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya saya mau menginformasikan ya, OJK baru-baru ini dapat tender baru, yaitu Menteri dari Kemaritiman Bapak Luhut Binsar Panjaitan menginformasikan bahwa dia berencana akan mendirikan yang namanya Family Office di Bali. Tahu nggak Family Office itu apa? Family Office itu adalah perusahaan keluarga yang dikhususkan untuk orang-orang kaya. Wow, karena investasinya sampai ratusan juta dolar, otomatis sasaran mereka adalah orang-orang kaya. Nah, tugas OJK di sini untuk menilai apakah investasi ini cukup untuk mendapat keuntungan bagi Indonesia. Apakah hanya bagi sekelompok orang saja? Karena kita ketahui ya, untuk Indonesia saat ini kondisinya kredit macet untuk perbankan itu sudah melebihi dari ratusan triliun. Seperti contohnya BPR-BPRI yang mulai banyak tutup. Kemudian lagi startup di Indonesia yang rugi sampai ratusan triliun. Kemudian adanya kasus terbaru yaitu BUMN terkena pinjol. Otomatis terlihat bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan terlebih-lebih lagi karyawan saat ini sudah dikenakan yang namanya tapera, tabungan perumahan rakyat, dan banyaknya informasi berkembang bahwa tapera sebelum-sebelumnya itu banyak yang tidak tepat sasaran. Nah, ini ya buat teman-teman semuanya ya, buat kalian yang merasa bahwa saya dipinjol adalah orang yang paling tersakiti, saya dipinjol adalah orang yang paling banyak hutangnya, dikejar-kejar sana sih, bahwa saya adalah orang yang paling jahat. Nah, kalian salah. Kalian lihat sendiri, memang kondisi ekonomi Indonesia sekarang tidak baik-baik saja. Makanya dibentuklah investasi khusus untuk orang kaya agar mau menyalurkan keuangannya. Tetapi yang jadi miris saat ini, apakah benar investasi ini akan mengarah kepada masyarakat seperti kita, masyarakat golongan menengah ke bawah, ataukah hanya untuk golongan tertentu? Jadi buat kalian semuanya jangan merasa takut untuk galbay, karena saat ini memang kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tetap pertahankan uang yang ada pada diri kalian sekalipun gempuran DC-nya begitu banyak, karena yang digempur sama DC bukan kalian aja, banyak DC yang bekerja di office sana, di kantor sana itu hanya satu orang untuk ribuan nasabah. Bayangkan ya, satu orang untuk ribuan nasabah, dan juga yang turun ke lapangan itu hanya puluhan untuk ribuan nasabah. Jadi jangan khawatir, jangan terlalu takut, kalian fokus aja untuk ekonomi kalian, perbaiki ekonomi kalian dulu, baru nantinya kalian bisa menyelesaikan satu persatu. Yang penting perlu diingat, kalian utamakan dulu untuk keluarga kalian. Gitu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Jadi saya mau bahas lagi teman-teman ya. Di sini ada hutang 4 tahun dari pinjol-pinjol ini, dan ternyata DC-nya masih datang, dan ada salah satu pengakuan DC kapan tepatnya DC ini akan datang ke rumah kalian. Ya, nih kita akan bacakan dulu kisah dari seorang temen yang masih didatangin pinjolnya sampai hari ini, dan ternyata untuk hutang yang selama ini dia sudah cicilkan, sudah bayarkan di tahun-tahun yang lampau itu tidak diakui sama DC-nya. Nah, kok bisa seperti ini, kita bahas dulu. Nah, ya di sini saya ada baca postingan salah satu orang yang galbay di Kredivo. Nah, ini kita lihat ya. Akun udah diblokir, galbay 4 tahun yang lalu datang lagi tapi disuruh cicil. Gimana mau lihat perkembangan sisa hutangnya ya? Dulu udah pernah cicil terus berhenti tapi tidak dianggap cicilan alias buat bayar bunganya. DC Kredivo nih gimana ya? Nah, kita baca ya teman-teman ya.
Nih ada yang bertanya ya, emang bisa ya Kak kredivo dicicil tidak sesuai angsuran? Bisa Kak jawabnya. Nah buat teman-teman semuanya yang bertanya kredivo bisa dicicil apa tidak? Bisa ya teman-teman ya. Caranya kalian edit pada saat mau pembayaran. Terus lagi ada yang bilang begini, ngeri kali 4 tahun masih datang katanya. Terus dia bilang, iya Kak Surabaya, lokasi mana? Aku laku DC-nya merata katanya. Surabaya Kak katanya. Bukan aku laku ya, ini maksudnya kredivo. Dia bilang gitu ya. Nyimak daerah mana? Surabaya Kak. Waduh, udah 4 tahun teror masih juga ada ya. Makanya saya bingung, tapi emang bukan saya aja sih Kak. Ada yang dari 2018 masih disamperin. Entah itu data lama dari DC yang udah pensiun dilimpahkan ke orang baru apa gimana. Dulu sebulan 2 kali, sekarang seminggu bisa 3 kali. Nominalnya besar kali Kak, sampai 4 tahun didatangin lagi katanya gitu. Nah bener ya teman-teman ya, saya sudah pernah informasikan kepada kalian semuanya kalau kredivo itu bukan P2P lending. Dia itu adalah pinjol di bawah multifinance. Jadi kalau kalian gagal bayar 4 tahun ataupun sampai 5 tahun, dia pasti akan datang. Nah, sama halnya dengan Aku Laku dan HCI. Begitu juga dengan Amar Bank. Itu sama teman-teman ya. Dia akan datang ketika kalian gagal bayarnya pun sudah lama. Dia akan masuk ke dalam hutang tertunggak lama dan biasanya yang datang itu DC dari pihak ketiga. Walaupun kita tahu sekarang ini memang masih dari pihak ketiga juga, tetapi biasanya itu DC yang dikhususkan untuk hutang-hutang lama. Nah, kalau masalah dia sudah bayar cicilan tapi tetap tidak dianggap, itu berarti memang selama ini walaupun mencicil itu dia jatuhnya masuk kepada bunga. Jadi, kredivo itu mau kalian cicil juga didatengin sama DC, kalau kalian tidak bayar juga akan datangi DC. Jadi sama aja, mending galbay aja. Ya, nih yang udah 4 tahun aja dia masih sanggup untuk bertahan walaupun tetap didatangin. Informasinya seminggu 3 kali ngapel ke rumahnya dan ini baru-baru saja. Katanya gitu ya teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya yang ada galbay di kredivo, kalaupun kalian masih mau galbay, lanjut aja galbay. Kalaupun kalau mau pinjam, jangan lagi pinjam. Terus juga lagi, kalaupun kalian mau melunaskan, saran dari saya tetap lakukan negosiasi. Kalaupun mereka menolak, sampaikan saya tetap akan terus galbay kalau kalian tidak memberikan keringanan terhadap bunganya. Kalau dia minta persyaratan ini itu bilang aja saya tidak mau karena saya niatnya mau melunaskan. Gitu teman-teman ya, ayo jebolkan pertahanan kredivo kalau kalian sampaikan kalau kalian mau membayar dengan cara potongan dendanya saja. Ya, percuma juga kalau mencicil untuk kredivo karena yang tergerus hanya potongan bunga dan dendanya saja. Kalau seperti P2P lending sejauh ini untuk hutang yang di atas 1 tahun sudah tidak ada yang ditagihkan. Sudah tidak ada DC yang datang ataupun sudah tidak ada lagi teror-teror yang datang. Paling teror pun hanya sekali 2 kali. Ini sudah 4 tahun masih datang. Berarti kan luar biasa kekuatan. Gitu teman-teman ya. Kalau bisa tolong hindari untuk pinjol-pinjol yang di bawah multi finance. Gitu ya. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya yang sekarang ini masih merasa mencicil, buat kalian jangan lupa simpan semua struknya. Ya, buat nanti ke depan bahwa memang selama ini saya ada pembayaran. Walaupun jatuhnya memang kalau kita membayar cicilan itu adalah untuk mengurangi dendanya saja. Karena apa? Kalau kita galbay otomatis denda dan bunganya tetap akan berjalan. Nah, kalau kalian merasa keberatan untuk ini semuanya, bisa kalian ajukan negosiasi, yang penting kalian bayar lunas. Kalaupun seandainya kalian masih keberatan juga, sudah tinggalkan saja, nggak usah bayarkan, yang penting kalian perbaiki saja ekonomi kalian. Dan pernah saya informasikan, jangan pernah menggunakan pinjol-pinjol di bawah naungan dari multifinance, karena pastinya pinjolnya berbunga lebih tinggi daripada pinjol P2P lending. Dan untuk kalian yang bagaimana caranya agar tidak membayar bunga-bunganya, caranya adalah dengan membayarkan langsung lunas. Lakukan negosiasi, walaupun kita tahu negosiasi itu sangat sulit khusus untuk kredivo, tetapi sampaikan saya mau bayar, yang penting saya dikurangin denda dan juga bunga-bunganya. Dan buat kalian semuanya yang merasa belum bisa membayarkan sampai saat ini, jangan khawatir juga, karena yang galbay di kredivo itu banyak, yang menggunakan kredivo itu banyak. Tetapi setelah kalian dengarkan vlog saya saat ini, hindarilah pinjol-pinjol itu untuk masa depan kalian.
gitu teman-teman ya. Nah itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster, menjadi informasi terbaik buat kalian, menjadi informasi terbaru lagi buat kalian, biar kalian terus update informasi tentang perpinjolan agar nantinya kalian tahu ke depan kan harus mengambil keputusan seperti apa. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.